Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, kembali lagi dengan Om Ega. Sebelumnya kita udah pernah review juga motor ini, Om ya. Betul. Nah, ini part yang kedua. Part 1 udah, ini part yang kedua. Dari part 1 ke part kedua ini ada beberapa yang sudah dirubah. Contoh nih, dulu review pertama ini stiker ya Om, stiker body ya. Itu udah diganti, itu salah satunya. Untuk lebih detailnya, langsung aja kita tanya nih sama Om Ega, apa aja yang sudah dirubah. Boleh Om ya? Siap. Oke, Om, langsung aja, nggak perlu basa-basi. Nanti teman-teman malas juga ngeliat kelamaan ya. Iya. Oke, kalau perubahan yang pertama Om, kalau dari stang, Ya. kalau saya lihat sih masih sama semua. Betul. Cuman nggak tahu nih, apa aja yang sudah berubah Om? Apa kira-kira Om? Baik. Yang pertama, untuk saklar-saklarnya sudah diganti semua Om. Oh, ini udah semua Om ya? Itu sudah semua diganti, baik kiri maupun kanan. Oke. Terus Om? Untuk saklar standarnya, gini nggak ada lampu kalau malam. Jadi pakai apa Om? Kalau yang pertama kan standarnya itu, maksudnya tidak ada lampu sama sekali di bagian saklar Om. Nah sekarang ini udah ada lampunya. Jadi untuk mempermudah pengoperasian saat malam hari. Oke. Berarti kalau untuk bagian stang saklar aja Om ya? Untuk setang ada beberapa lagi nih Om. Apalagi tuh Om? Tambahan lainnya di bagian handguard sudah Oke. diberikan sedikit cover untuk di bagian sini. Oke. Ini udah ganti ya? Sudah diganti, ada penambahan sedikit. Oke. Dan untuk spion yang Spion. sebelumnya pakai model KTM, sekarang pakai modelnya Aprilia. Oh, ini punya Aprilia. Ya, modelnya Aprilia. Modelnya ya? Bukan. Saya pikir tadi punya Aprilia. Oh, ngeri ya. Karena yang kemarin ada problem sedikit patah Om. Oh, patah. Ini ada penambahan untuk penyetelan knalpot Om. Jadi untuk alat ini seperti alat sepeda, untuk pengaturan gigi sepeda, tapi dimodifikasi untuk ke knalpot yang ada satu lagi. Jadi pemilihan suara knalpotnya bisa 3 mode. Bisa silent seperti knalpot standar, bisa street mode, dan bisa yang racing mode. Suaranya Suaranya ya? Iya. Pakai knalpot yang sekarang? Bukan yang sekarang, yang satu lagi yang racing. Oh, yang racing ya? Ini karena untuk keperluan sehari-hari pakai yang standar. Oke. Berharapnya sih tadi yang racing, jadi teman-teman bisa tahu gimana sih penggunaannya gitu kan. Tunggu part ketiga nanti Part Om. ketiga, iya. Oke Om. Terus lanjut Om. Untuk depannya Om, apa aja yang sudah dirubah Om? Untuk bagian depan ada penambahan sedikit di bagian lampu Om. Kalau dulunya cuma satu pasang. Yang dulu yang kalau nggak salah ya, saya ingat-ingat dulu Om. Yang part pertama itu lampunya kalau nggak salah ini Om ya? Sebenarnya yang atas ini. Oh, yang atas. Cuma posisinya dipindahin. Yang sebelumnya yang bagian atas ini ada di bawah, sekarang bagian atas ini ada di bagian atas. Yang bawah ini penambahan. Karena untuk lampu bawah ini fokus untuk penerangan di bagian bawah seperti fog lamp pada mobil. Kalau lampu yang atasnya ini untuk lampu utama. Jadi banyak nih. Ini lampunya, ini lampu utama, ini bisa juga Om ya? Bisa. Oke. Terus sennya juga rubah Om ya? Untuk lampu headlamp ada sedikit modifikasi Om. Dikasih lampu LED yang sudah ada welcoming light-nya. Oke. Jadi begitu motor dinyalakan ada welcoming light-nya, dan untuk warnanya juga banyak, bisa dipilih. Warnanya ada berapa Om? Wah, Yang biasa Om pakai maksudnya? Kalau untuk warna standar ya seperti biasalah, merah, hijau, kuning, biru. Dan ada juga mode runningnya. Jadi untuk sennya sendiri nanti sudah running. Oh begitu. Oke. Nah, ini Om spakbor kemarin belum karbon ya kalau nggak salah? Ya, kebetulan ini sekarang untuk bodi motor dan spakbor, dari spakbor sampai bodi motor lainnya itu sudah di stikerkan karbon. Bukan karbon asli Om, karbon asli mahal. Ini cukup untuk stiker aja, cuma stikernya pakai yang 5D. Supaya lebih detail dan mirip dengan karbon aslinya. Iya, kalau kelihatan sih memang tadi kalau nggak Om bilang ini stiker, saya pikir memang asli di karbon gitu. Karbon. Nah, untuk pelaknya masih standar tapi berubah warna aja Om ya? Betul. Betul ya Om ya? Betul. Oke. Sebenarnya pelek satu lagi ada nih Om, cuma masih dalam proses pengecatan dan masih nunggu busingnya. Jadi yang standar ini saya cat warna merah dulu nih Om. Kenapa nggak sekalian ya Om ya?
Wah, belum selesai pengecatannya Om. Jadi lebih wah gitu ya kalau udah ya. Iya. Oke Om, kalau kita bagian sini Om, untuk boxnya Om, Ya. ini rubah lagi apa gimana Om? Untuk box kemarin memang ada dua. Yang sebelumnya yang di part pertama itu adalah SH35. Oke. Yang ini SH23. Kapasitasnya lebih kecil, lebih ramping. Jadi kalau untuk harian lebih enak bawa ini sebenarnya Om, kecuali untuk yang touring bawa yang kemarin. Tapi pertanyaannya Om, Iya. Om bosan dengan yang besar-besar atau gimana Om? Kalau untuk di perkotaan Om, karena size-nya begitu besar, ibaratnya jadi kayak bawa mobil. Jadi kita nggak bisa nyelip-nyelip di Iya, tengah-tengah, terlalu besar. Kalau ini masih enak karena masih untuk segi keamanan yang SH23 ini juga lebih aman karena posisinya hampir sejajar dengan spion dan ujung stang. Untuk manuvernya lebih Iya, enak manuvernya ya. lebih enak. Cuman ya intinya ini dari banding yang kemarin ini anti slip ya Om ya. Anti slip. Anti slip, anti kerut, anti bocor. Betul ya Om ya? Ngiklan dulu. Oke Om. Terus knalpot masih standar, cuman bedanya di karbon aja Om ya. Di karbon aja Om. Oke. Untuk bodi nih Om. Bodi samping. Iya. Ini kan menunjukkan peta Indonesia nih. Betul. Ya Om ya. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Ini Om kenapa ganti peta Indonesia Om? Supaya lebih kental aura Indonesianya Om. Berarti kita cinta tanah air Cinta bro. tanah air. Itu maksudnya ya. Kalau kemarin kan yang pertama stikernya Om Ega kan itu merah hitam ya Om ya? Iya, kemarin itu kan saya pakai body protector Om. Oh, yang semacam karet gitu Om, lebih aman semacam ya. karet lebih aman. Cuma karena ini juga sudah beberapa part udah menambahkan kesan seperti handguard dan crash bar, saya rasa sudah aman, juga tidak terkena lagi di parkiran. Jadi konsep desain stikernya saya rubah. Oke Om, lanjut Om. Kalau yang ini box atas masih yang sama ya Om ya? Masih yang kemarin Om. Oke, masih sama. Berarti ini aja ya. Betul Om. Oke Om. Bagian belakang Om, Bagian belakang apa nih yang udah dirubah Om? yang sudah dirubah lagi nih lampu stop lampnya Om. Oke. Ini ada kamera juga saya lihat nih Om. Iya, kemarin di part pertama udah kita bahas juga Om. Itu bagian depan tak? Depan belakang. Oh depan belakang. Fungsinya sama yang seperti sebelumnya itu CCTV untuk merekam kejadian di belakang dan di depan. Terus penambahan lainnya ada di bagian spakbor belakang. Dulu kan ada spakbor standarnya. Cuma karena saya sudah nambahin spakbor di belakang ini, mudguardnya, jadi supaya kesannya tidak terlalu rame, spakbornya saya ganti yang polos saja, hanya untuk menempelkan sen dan plat nomor. Oke. Kalau untuk lampu belakang, lampu rem, Ya. ini berapa warna Om? Untuk modenya itu ada 25 mode lebih. Bisa dipilih-pilih Om. 25 warna? Iya, jadi ada warna solid seperti merah, hijau, biru, dan ada juga yang Berarti intinya Om, untuk lampu rem, lampu belakang ini kayak pelangi-pelangi gitu lah Om ya, merah, kuning, hijau. iya, tapi bukan odong-odong ya Om. Oke. Jadi untuk lampu sennya juga sudah running, biar seirama sama lampu depan. Lampu remnya tetap warna merah karena standar di Indonesia standar lampu rem warna merah tidak boleh dirubah. Tapi untuk lampu standby-nya dia ada banyak mode. Ini jok ganti satu set atau gimana Om? Untuk jok pemesanannya tetap online Om, karena semua spare part yang saya pasang di sini itu pesannya online. Tapi untuk pemasangannya saya pasang sendiri. Memang agak untuk model jok seperti ini jauh lebih ribet daripada jok standar. Iya memang Om, dari segi lekukannya memang kayak transformer gitu jatuhnya. Iya. Karena perlu ada pelubangan di bagian lubang apa Om? Di bagian dalamnya Om. Ada lubangnya? Ada lubangnya Om. Lubang apa Om? Jadi seperti ini sudah dibor Om untuk melekatkan bantalan-bantalan yang di atas ini tadi. Oh gitu. Berarti dia jatuhnya kayak terpisah gitu Om ya? Terpisah. Oh gitu. Nah itu aja bagian yang sedikit lebih rumit daripada jok standar. Oke. Terus ini Om? Lupa aku nanya tadi Om. Yang mana Om? Ini Om. Oh iya, untuk bagian karbon ada beberapa part yang diganti dan ada beberapa part yang hanya di stikeri saja Om.
Kalau ini stiker atau ganti Om? Nah, seperti untuk bagian footstep, bagian radiator, knalpot yang ini, dan di sebelah kiri sana ada bagian filter udara dan cover CVT, itu pergantian part Om. Oh ganti, yang udah langsung karbon ya? Enggak juga Om. Enggak juga ya. Tapi ini kayak asli loh Om. Ini plastik cuma sepertinya nih di celup karbon Om, motifnya. Anti celup, anti bocor. Ya Om ya. Oke Om, berarti kalau yang kemarin itu kan Om semua pasang sendiri tuh. Kalau ini Om juga order dan pasang sendiri juga Om? Betul Om. Betul ya? Masih dengan pengerjaan sendiri. Kecuali di bagian mesin itu saya belum berani. Kenapa Om? Resikonya Om, karena kalau di bagian mesin ini kan bagian ruang bakar, di sana ada radiator, ada oli. Kalau misalnya kita yang belum pernah memegang bagian mesin, dikhawatirkannya nanti radiator bocor, oli bocor, itu dikhawatirkan Om. Mas, tapi kemarin kalau nggak salah pas yang pertama kayak CVT-nya itu kan sangat rawan sebenarnya. Itu kenapa Om berani gitu loh? Kenapa yang sekarang nggak? Ayo ada apa? Oke, gini Om. Kalau untuk bagian CVT itu masih bagian luar, atau istilah kalau CVT itu kan bagian kirian. Masih daerahnya pun masih tercover dengan dibuka sendiri, dengan alat-alat seadanya itu masih bisa dibuka sendiri. Tapi kalau untuk bagian mesin itu perlu teknisi khusus Om yang sudah berpengalaman. Kalau saya sendiri katanya Om sudah berpengalaman. Saya pengalamannya hanya di Honda ini, HDV ini saja Om. Iya, tapi kan di sini juga. Oke. Nah, untuk bagian CVT pun walaupun saya sudah sering buka, pernah ada problem nih Om. Bagian kruk asnya itu dulu dratnya dol Om. Karena sering dibuka. Karena sering bukan karena sering dibuka sih, kalau sering dibuka tapi pemasangannya benar itu tidak masalah. Cuma karena masih belajar pertama kali, jadi pemasangan baut salah dan sudah dikencangkan duluan, jadi dratnya dol. Udah salah, sering dibuka lagi apa nggak dol ya? Iya Om ya. Benar Om. Jadi ya belajar dari pengalaman. Iya. Nah, kalau untuk ini Om, dari segi mesinnya sendiri, apakah dia ini masih standar? Kalau saya lihat dari updatean si Om sih, kayak di Instagram gitu kan, sering bongkar-bongkar nih, walaupun yang dibongkar itu bukan motor Om aja kan, teman-teman anak-anak H itu kan banyak tuh Om yang kerjain sendiri gitu kan di rumah. Untuk mesinnya, apakah masih standar atau memang ada upgrade atau gimana Om? Jadi ada ceritanya juga nih Om Dul, sebelum saya jelasin. Boleh. Jadi kemarin kan karena permasalahan di drat kruk asnya bermasalah, pernah di drat ulang lagi, tapi ternyata tetap nggak kuat karena dikecilin, jadi kekuatannya pasti lebih tidak sekuat dengan yang standarnya. Ya pasti. Jadi kemarin sempat turun mesin nih Om, bahkan belah mesin untuk penggantian kruk as. Nah, karena sudah di bengkel, udah dibongkar pergantian kruk as, saya pikir nanggung nih. Blok dan pistonnya juga dilepas. Copot jadi, semua, total. Jadi saya pikir-pikir kenapa nggak sekalian aja nih di bore up. Jadi sekarang mesinnya pun sudah bore up Om. Jadi ini naik berapa cc nih Om? Kalau untuk blok dan piston ini naik dari 57,3 mm diameternya sekarang jadi 63. Jadi kalau dikalikan dengan 57,9 langkah struknya itu menjadi 180 cc. Buset. Tapi ya memang harus, kalau ngelihat dari segi desainnya motor si Om kan banyak nih penambahan-penambahan. Contoh nih, kalau kita main standar kan nggak ada ini semua. Setidaknya kan berarti tambah beban ya Om? Tambah beban, karena jadi power dibandingkan sama weight rasionya kan jadi lebih kecil jadinya. Nah, untuk mengimbangi ini semua ya salah satunya dengan bore up tadi Om. Iya, betul sekali Om. Untuk bagian bore up ini perlu beberapa penyesuaian juga Om. Salah satunya Om? Pertama, noken as harus diganti juga. Ini pakai produk BRT. Dan untuk bore up ini semua paketannya juga produk dari BRT. Racing? Bisa dikatakan racing tapi juga aman untuk harian. Tapi lebih spesifiknya untuk touring. Jadi produknya itu dipakai itu sekarang tadi produk dari piston dan bloknya itu pakai yang double forging seramik, jadi lebih tahan panas diketimbang sama blok yang standarnya. Terus diameternya juga sudah lebih besar 63 mili dan diimbangi dengan noken as T2 dari produk BRT juga.
Terus untuk karena cc-nya di dalam mesin sudah naik, harus diimbangi dengan injektor. Yes. Injektornya sebelumnya 150 cc juga di-upgrade jadi yang 180 cc. Terus juga penambahan di bagian velocity-nya. Karena sudah diganti juga bagian throttle body. Throttle bodinya dinaikkan yang dulunya awalnya 28 mm, sekarang jadi 34 mm. Nah, kalau dimasukkan dengan pipa udara yang standar itu nggak masuk, Om. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Jadi harus diganti juga dengan yang ukuran 34. Nah, inilah ada part yang warna kuning tadi di bawah. Nah, untuk penyesuaian lagi di bagian mesin tadi, sekarang karena mesin udah nggak standar, kemarin di part 1 juga sudah kita bahas, itu mengenai ECU-nya. Kalau orang dulu bilangnya CDI, sekarang ECU kan sudah diganti dengan penambahan dengan Juken 5. Nah, itu perlu penyesuaian lagi untuk settingannya, pengapian, timing, semburan bahan bakar, idling, limiter, banyak lagi yang penyetelannya. Om setel sendiri atau memang ke bengkel juga, Tom? Untuk penyetelan saya sendiri, tapi tetap ambil referensi dari Google, dari YouTube untuk penyetingannya, Om. Ibaratnya ada referensi untuk belajar lah, Om ya. Betul. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tahu ya tentang EDV, kalau buat saya sendiri sih, Om Ega ini kan lumayan paham lah, karena memang walaupun awalnya banyak yang rusak, tapi sekarang udah bisa, Om ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belajar dari pengalaman. Yes, memang kita harus belajar, Om, dari pengalaman. Kalau enggak, ya gitu-gitu aja. Betul. Betul, Om ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya nanti silahkan di DM aja ke Instagram Om Ega tentang EDV itu. Nah, atau langsung komen aja di boleh. Channel YouTube-nya Om Dul. siap. Nanti kalau memang teman-teman ada pertanyaan seputar EDV, boleh di DM Instagram Om Ega juga boleh, ke saya juga boleh, Dul Otomotif, atau di kolom komentar juga boleh. Nanti Om Ega akan jelasin apa saja sih gitu ya. Betul. Boleh, Om ya? Boleh. Tapi jangan lupa subscribe, like, share dulu channel Om Dul biar semakin berkembang. Biar jos ya, Om ya. Biar jos. Sebelumnya di part 1 kan saya sudah pakai intercom, Om. Cuma ini ada upgrade sedikit di bagian intercom. Sekarang yang dulu yang sebelumnya pakai merek EJAS, sekarang saya pakai merek Maxto. Jenisnya M3. Upgrade lagi berarti, Om ya? Upgrade lagi. Dan ini sudah dilengkapi dengan kamera juga. Nah, bagian kameranya yang mana, Om? sebelah sini nih, Om. Di depan sini ada kameranya. Oh, yang ini. Iya. Oke. Berarti di helm upgrade-nya itu aja, Om ya? Bagiannya cuma tambahin bagian intercom. Dan Intercomnya sekarang aja. Di teman-teman komunitas juga sudah ada 5 sampai 6 member yang pakai produk yang sama nih dari Maxto. Sebenarnya sih bisa pairing dengan semua jenis intercom. Tapi supaya lebih enak nih, pakai mereknya sama semua. Jadi sekarang kalau riding San Mori, kita bisa komunikasi depan, tengah, dan belakang biar lebih aman, Om. Intinya teman-teman satu komunitas nggak mau kalah nih sama Om Ega karena memang upgrade terus. Jadi yang lain pada ikut-ikutan ya, Om ya. Iya. Bukan ikut-ikutan sih, pengen sama. Bukan pengen sama sih sebenarnya, karena lihat dari fungsinya, nah, teman-teman juga tertarik nih. Wah, ternyata ada fungsinya, bisa berkomunikasi. Jadi kalau mau angkat handphone pun tidak perlu pegang handphonenya, langsung terangkat otomatis. Otomatis ya. Otomatis. Juga bisa sebagai CCTV juga di perjalanan bagi yang tidak punya CCTV di motornya. Jadi banyak sih, Om, keunggulan dan untuk unsur safety-nya juga, Om. Taruh ya, pelan. Aku ngambil motor. Oke. Ini untuk penyetingan bagian ECU-nya, Om. Oke. Nah, produknya Juken. Jadi karena sudah di bore up tadi, jadi perlu penyesuaian settingan ECU-nya, karena ECU ini kan sebenarnya settingannya standar, Om. Cuma bisa diprogram. Jadi dari settingan ini udah disediain langsung dari pihak BRT-nya. Ini namanya untuk penyetingannya, dia dari pengaturan start seperti starter, nanti bagian idle untuk akselerasi dan deselerasinya semua ada setelannya. Okay. Nah, di sini juga bisa kita setel limiternya, terus juga bisa di setel
bagian ada turbonya. Oke. Terus ada bagian duel ini untuk besarnya pengapian busi itu berapa. Diagnostik ini untuk pengecekan apa saja komponen di dalam motor yang ada problem. Kalau sini semua masih oke, itu nggak ada masalah. Terus untuk penyesuaian dari awal, misalnya tadi kan sudah diganti noken asnya, jadi pembagian bukaan klep itu berapa karena sudah diganti juga harus disesuaikan. Terus lagi juga, nah dari sini juga bisa servis pengecekan injektornya akurat nggak nih, atau ada problem, ada sumbat, itu bisa dicek juga dari aplikasi ini. Ini bagian kalibrasi TPS, buka tutup gasnya, bisa pengaturan mapping juga. Kalau untuk motor-motor yang sport itu bisa ngatur quick shifternya, tapi karena ini matic kan nggak ada. Terus bisa ada dilengkapi juga dengan fuel calculator. Jadi untuk mengetahui berapa sih injektor yang bertambah atau berkurang, perubahan kapasitas mesinnya bertambah atau berkurang. Nah, di sini ada pengatur, ada setelannya. Terus kalau misalnya setelannya juga lari nih Om, nggak enak, bisa dibalikin lagi ke factory reset, sama kayak handphone Om. Terus penyetelan juga, kipas radiator mau dihidupkan pada temperatur berapa bisa juga. Nah, dan juga dilengkapi dengan live tuning. Jadi misalnya motor nyala, nanti kita ketahuan ya di sini. Pemakaiannya itu setelannya terlalu irit, ekonomik, performance-nya hijau yang bagus. Jadi dia pembakaran dan pembuangannya sempurna, atau biru ini rich, terlalu boros gitu Om. Nah, dari sini semualah tadi setelannya Om. Cukup sih itu aja. Itu aja Om ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak buat Om Ega yang sudah meluangkan waktu ya untuk nge-review upgrade dari motornya yang sekarang. Yang dulu sama yang sekarang sih sama aja. Kalau unitnya, cuman ada banyak perubahan lah intinya di part-partnya. Salah satunya tadi dari joknya, untuk boxnya dan lain-lain. Mungkin itu aja Om. Ya Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.